Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kami kelompok 3. Dalam video kali ini kami akan membahas materi tentang wesel tagi dan bagaimana cara menghitung wesel tagi. Video ini kami akan membahas materinya itu secara bergantian, yang dimulai dari saya, dari Citra Kawani, kedua oleh Desriani Siang Tapangan, yang ketiga oleh Leoni Febria Angelika Masa, yang keempat oleh Ayeni Sima, dan yang terakhir oleh Inal Tasya. Oke, kita langsung masuk saja ya pada pembahasan mengenai wesel tagi. Sebelum kita lanjut pada perhitungan dari wesel tagi, kita harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan wesel, kemudian wesel tagi itu apa. Nah, wesel itu secara simpel adalah sebuah bukti janji tertulis bahwa pemberi wesel akan membayarkan uang dalam jumlah tertentu pada tanggal yang disepakati oleh penerima wesel. Jadi wesel tagi itu dia surat perintah untuk membayar sejumlah uang kepada seorang yang sudah tercantum dalam surat tersebut sebelum tanggal jatuh tempo. Secara subjek, penerima wesel disebut juga wesel tagi. Seperti kita akan melakukan proses penagihan. Ya, jadi atau wesel tagi ini juga sama dengan utang. Nah, wesel tagi umumnya berasal dari mana sih, atau apa yang menyebabkan munculnya wesel tagi tersebut? Yang pertama, pelanggan yang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran atas piutang yang beredar. Seperti berapa lama perusahaan A akan melunasi utang pinjamannya pada perusahaan B. Kemudian yang kedua, risiko tinggi atau pelanggan baru. Kemudian yang ketiga itu pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman ini perusahaan sering menggunakan wesel untuk memberikan pinjaman pada karyawannya dan juga pada entitas anak perusahaannya. Yang keempat yaitu penjualan kredit. Penjualan kredit ini ya kesepakatan kedua belah pihak menggunakan wesel dalam melakukan transaksi pinjaman. Seperti penjualan properti, kemudian pabrik dan peralatan. Nah, yang kelima yaitu transaksi pinjaman. Nah, wesel tagi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wesel tagi berbunga atau wesel yang telah memiliki tingkat bunga yang telah ditetapkan. Yang kedua, wesel tagi tidak berbunga, wesel yang bunganya sudah termasuk dalam jumlah nominalnya. Oke, kita masuk pada pengakuan wesel tagi. Pengakuan wesel tagi itu ada dua juga. Yang pertama, jangka pendek yang dicatat pada nilai nominal atau face value dikurangi penyisihan. Yang kedua yaitu jangka panjang yang dicatat pada nilai sekarang atau present value yang diharapkan untuk dapat ditagih atau dikumpulkan. Pencatatannya itu suku bunganya, jika tingkat lain sama dengan tingkat penjualan, maka akan dicatat pada face value. Kemudian kalau tingkat lain lebih besar dari tingkat penjualan, akan dicatat pada premi. Kemudian jika tingkat lain lebih kecil dari tingkat penjualan, maka akan dikenakan diskon. Oke, untuk lebih memahami, kita akan lihat ilustrasi berikut. Biglow Corp meminjamkan Scandinavian Imports sebesar 10.000 US dollar dalam pertukaran untuk 10.000 US dollar 3 tahun catatan bunga sebesar 10% per tahun. Untuk tingkat bunganya itu pencatatan risiko yang sama juga, itu 10%. Nah, bagaimana Biglow mencatat penerimaan wesel? Nah, kita lihat pada gambar ya, atau pada PPT ini
I-nya itu sama dengan 10%. Kemudian pokoknya itu 10.000 US dollar. Nah, di sini ada 1.000 US dollar per periode. Jadi setiap tahunnya itu bunganya itu 1.000 US dollar. Nah, N-nya sama dengan 3 atau periodenya itu sama dengan 3 tahun. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi pada materi sebelumnya itu ada ilustrasi ya tentang Bigelow Corp. Jadi pertanyaannya itu bagaimana sih Bigelow Corp itu mencatat penerimaan wesselnya. Jadi diketahui pada ilustrasi sebelumnya kan pokoknya itu 10.000 dolar. Kemudian tingkat bunganya itu pada tingkat bunga 10%. Kemudian periodenya itu periode 3 ya, karena di soal itu 3 tahun catatannya. Jadi pertama-tama itu kita mencari nilai masa sekarangnya. Jadi kita mencari nilai masa sekarangnya dari nilai pokoknya terlebih dahulu menggunakan present value of one. Jadi di sini kita bisa lihat untuk mencari nilai sekarang itu nilai pokok dikalikan dengan faktor. Nah, nilai pokoknya tadi sudah kita ketahui yaitu 10.000 dolar. Kemudian faktornya ini kita bisa lihat dari tingkat bunga yang 10% pada periode yang ketiga yaitu 0,75132. Nah, dikalikan maka mendapatkan hasil nilai sekarangnya yaitu 7.513 dolar. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai sekarang dari nilai pokok, selanjutnya kita mencari nilai sekarang dari bunga. Nah, menggunakan present value of an ordinary annuity of one. Jadi menggunakan nilai sekarang dari anuitas biasa ya. Jadi di sini kita mengalihkan bunga diterima dikali dengan faktor. Dari mana sih bunga diterima ini sebesar 1.000 dolar? Dari mana sih? Nah, tadi kan diketahui nilai pokoknya sebesar 10.000 dolar. Nah, kemudian kita kalikan dengan tingkat bunganya yaitu 10%, maka akan mendapatkan hasil yaitu 1.000 dolar. Nah, itu adalah bunga yang diterima. Kemudian kita akan mengalihkannya dengan faktornya. Faktornya yaitu kita bisa lihat seperti tadi, yaitu tingkat bunga 10% pada periode yang ketiga menggunakan present value of interest. Jadi itu nilai sekarang dari bunga, yaitu jadi 1.000 dolar dikalikan dengan 2,48685, maka akan mendapatkan nilai masa sekarangnya yaitu 2.487 dolar. Oke, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita menjumlahkan nilai bunga sekarang dan nilai pokok sekarang yang tadi kita sudah hitung. Nah, jadi nilai bunganya tadi adalah 2.487 dolar. Kemudian kita tambahkan dengan nilai pokok sekarangnya yaitu 7.513 dolar. Maka kita akan mendapatkan nilai pasarnya saat ini yaitu 10.000 dolar. Nah, bagaimana dengan pencatatannya di jurnal? Nah, di sini dicatat pada awal tahun atau pada Januari tahun pertama itu dicatat wesel tagih pada kas sebesar 10.000 dolar ya. Jadi tadi nilai pasarnya yang sudah kita hitung dicatat di awal tahun pada tahun pertama, yaitu wesel tagih pada kas sebesar 10.000 dolar. Kemudian pada akhir tahun atau pada bulan Desember tahun pertama itu dicatat kas pada pendapatan bunga sebesar 1.000 dolar. Tadi ya 1.000 dolar itu pendapatan bunganya yaitu 10.000 nilai pokoknya 10.000 dolar dikalikan dengan tingkat bunganya 10%. Jadi kita dapat pendapatan bunganya sebesar 1.000 dolar. Materi selanjutnya tentang zero interest bearing note. Jadi wesel tagih tanpa bunga atau berbunga nol ya. Jadi
bunga piutang wesel itu biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal piutang wesel. Nah, wesel tagih tanpa bunga ini atau berbunga nol itu dia memasukkan bunga sebagai bagian dari nilai nominal yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Nah, di sini ada ilustrasinya. Perusahaan Yeremia menerima 3 tahun sebesar $10.000 zero interest bearing note. Nah, tingkat bunga pasar untuk catatan risiko yang sama adalah 9%. Jadi tingkat bunganya itu 9% ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sih Yeremia mencatat penerimaan wesel tersebut? Jadi di sini kita bisa lihat ya, diketahui pada soal pokoknya yaitu $10.000, kemudian tingkat bunga pasarnya di sini I 9%, kemudian N atau periodenya itu 3 ya, 3 tahun. Kemudian di sini bunganya $0 ya, karena tadi zero interest bearing note, jadi dia tanpa bunga. Jadi bunganya 0. Nah, bagaimana cara mencatat penerimaan weselnya? Sama seperti tadi, kita menghitung dulu nilai masa sekarangnya. Jadi kita menghitung nilai masa sekarang dari nilai pokoknya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan tabel present value of one. Tadi diketahui nilai pokoknya itu $10.000, kemudian tingkat bunganya 9% pada periode ketiga. Jadi kita lihat di sini untuk mencari faktornya. Kita lihat pada tingkat bunga ke 9% dan pada periode yang ketiga, yaitu 0,77218. Dikalikan maka mendapatkan nilai masa sekarangnya yaitu $7.721,80. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya, Leonie Febria Angelica Massa dan lain-lainnya. Terima kasih. Selanjutnya bisa kita lihat dalam schedule of note discount amortization atau jadwal amortisasi diskonto wesel. Ini menggunakan metode bunga efektif. Wesel 0% didiskontokan pada tingkat 9%. Nah, bisa kita lihat di sini pada akhir tahun pertama sampai pada akhir tahun ketiga penerimaan kasnya itu 0. Karena Yeremia Corporation itu menerima wesel tanpa bunga atau bunganya itu 0%. Sehingga pokoknya dikali dengan bunga 0% itu hasilnya 0. Nah, pada pendapatan bunganya bisa kita lihat pada akhir tahun pertama itu senilai 694,96. Nah, ini diperoleh dari nilai sekarang dari pokoknya itu sebesar 7.721,80 dikalikan dengan tingkat bunga pasarnya sebesar 9%, sehingga diperoleh 694,96. Pendapatan bunga ini berbeda pada setiap akhir tahunnya. Kemudian pada diskon yang diamortisasi ini pada akhir tahun pertama sebesar 694,96. Ini diperoleh dari pendapatan bunga dikurang dengan penerimaan kas. Karena penerimaan kas di sini 0, sehingga diskon yang diamortisasi ini nilainya sama dengan pendapatan bunga pada setiap akhir tahunnya. Kemudian jumlah tercatat wesel. Jumlah tercatat wesel pada akhir tahun pertama itu sebesar 8.416,76. Nah, ini diperoleh dari nilai pokoknya sebesar 7.721,80 ditambah dengan diskon yang diamortisasi sebesar 694,96. Nah, jumlah tercatat wesel ini pada akhir tahun pertama akan digunakan untuk menghitung pendapatan bunga pada akhir tahun kedua, sehingga 8.416,76 dikalikan dengan 9% itu hasilnya 757,51. Begitupun seterusnya. Sehingga Yeremia Corporation mencatat pada awal tahun itu wesel tagih
didebet sebesar 7.721,80, ini diperoleh dari nilai pokok sekarangnya, dan kas dikredit sebesar 7.721,80. Kemudian pada akhir tahun pertama, Jeremia Corporation mencatat wesel tagihnya itu sebesar didebit 694,96. Ini diperoleh dari nilai pokok sekarangnya 7.721,80 dikalikan dengan tingkat bunga pasar sebesar 9%-nya. Sehingga pendapatan bunganya dikredit sebesar 694,96. Kemudian kita lihat pada ilustrasi keduanya. Morgan Court membuat pinjaman untuk Mary Corp dan menerima dalam pertukaran 3 tahun 10.000 pada tingkat bunga 10% per tahunnya. Tingkat bunga pasar untuk catatan risiko yang sama adalah 12%. Bagaimana Morgan mencatat penerimaan wesel? Nah, di sini diketahuinya I-nya itu 12%. Ini yang digunakan adalah tingkat bunga pasarnya. Tingkat bunga pasar sebesar 12%. Kemudian pokoknya ini sebesar 10%. Lalu di sini ada bunga per tahunnya. Pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga itu sebesar 1.000. Ini diperoleh dari 10.000 dikali dengan 10%. Kemudian N-nya ini kita ketahui 3 karena di sini menerima dalam pertukaran 3 tahun. Kemudian kita akan mencari nilai sekarang pada tingkat bunganya. Di sini bunga yang diterima sebesar 1.000 yang diperoleh dari 10.000 dikali 10%, itu hasilnya 1.000. Kemudian dikalikan dengan nilai sekarang dari anuitas biasa. Nilai sekarang dari anuitas biasa pada tingkat bunga 12% dalam periode 3 itu 2,40183. Sehingga 1.000 dikali 2,40183 diperoleh nilai sekarang pada tingkat bunganya itu sebesar 2.402. Kemudian kita mencari nilai sekarang dari nilai pokok. Nah, nilai pokoknya ini sebesar 10.000. Nilai pokok 10.000. Kemudian kita menggunakan nilai sekarang dari 1. Nilai sekarang dari 1 pada tingkat bunga 12% ini dalam periode ketiga itu 0,71178. Sehingga diperoleh nilai sekarang dari nilai pokoknya itu sebesar 3.000. Baiklah, selanjutnya bagaimana Morgan mencatat penerimaan wesel. Pertama, kita harus menghitung nilai sekarang dari nilai pokok menggunakan rumus present value factor 3 dikali 12%. Hasilnya itu 0,71178. Nah, hasil tersebut dikalikan dengan $10.000 sama dengan hasilnya $7.118. Dan selanjutnya kita menghitung nilai sekarang dari bunga menggunakan rumus present value factor dikurang OA 3 dikali 12%, hasilnya 2,40183. Hasil tersebut dikalikan dengan $1.000 dan kita mendapatkan $2.402. Jadi nilai nominal wesel sebesar $10.000 dikurangi dengan nilai sekarang dari wesel $9.520 itu hasilnya selisih diskonto $4.480. Dan jurnalnya yang akan kita buat adalah wesel tagih pada kas sebesar $9.520. Selanjutnya, daftar amortisasi diskonto wesel menggunakan metode bunga efektif wesel 10% didiskontokan pada tingkat bunga 12%. Pada akhir tahun pertama, seri penerimaan kas sebesar $1.000
di sini didapatkan dari $10.000 dikali dengan 10%, dan pada pendapatan bunga $1.142 itu didapatkan dari $9.520 dari jumlah tercatat wesel dikali dengan tingkat bunga 12%. Dan pada diskonto yang diamortisasi $142 itu didapatkan dari hasil pengurangan $1.142 dikurang dengan $1.000. Dan pada akhir tahun pertama jumlah tercatat weselnya $9.662 itu hasil penjumlahan dari $9.520 ditambah dengan $142. Begitupun pada akhir tahun kedua dan ketiga, sama cara pengerjaannya dengan akhir tahun pertama. Penerimaan kas tetap 1.000 dan pendapatan bunga 1.159 itu hasil dari jumlah tercatat wesel pada akhir tahun pertama dikalikan dengan tingkat bunga 12%. Dan pada diskonto yang diamortisasi pada akhir tahun kedua $1.159 itu hasil pengurangan dari 1.159 dikurang $1.000. Dan pada akhir tahun kedua jumlah tercatat weselnya $9.821 itu hasil penjumlahan dari $9.662 ditambah dengan $159. Begitupun pada akhir tahun ketiga sama. Jadi dapat kita simpulkan di sini penerimaan kas dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu $3.000 dan pendapatan bunga $3.480 dan diskonto yang diamortisasi $480 untuk akhir tahun pertama dan akhir tahun kedua dan akhir tahun ketiga. Jadi jurnal yang akan dibuat di sini pada akhir tahun pertama itu kas sebesar $1.000 dan wesel tagih $142 pada pendapatan bunga $1.142 didapatkan dari $9.520 dikali 12% tingkat bunga. Baiklah, selanjutnya mencatat penerimaan aset barang atau jasa. Dalam transaksi tawar-menawar diadakan di arm's length, tingkat bunga yang ditetapkan dianggap menjadi wajar kecuali tidak ada suku bunga yang dinyatakan atau tingkat bunga yang ditetapkan adalah tidak masuk akal, atau jumlah nominal wesel secara material saat ini berbeda dari harga penjualan tunai. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mengilustrasikan di mana OSIS Development Co. menjual sebidang tanah kepada Rusty Pelikan untuk dibangun restoran. OSIS menerima dalam pertukaran catatan 5 tahun dengan nilai jatuh tempo 35.247 dan tidak ada suku bunga yang ditetapkan. Tanah OSIS awalnya berharga 14.000 pada tahun penjualan tanah. Pada tanggal penjualan tanah memiliki nilai pasar wajar sebesar 20.000. OSIS menggunakan nilai pasar wajar dari tanah 20.000 sebagai nilai sekarang dari catatan. Oleh karena itu, OSIS mencatat jurnal penjualan sebagai berikut. Wesel tagih 20.000 pada debit, tanah 14.000 pada kredit, dan laba penjualan tanah 6.000 pada kredit. Selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa keuntungan dari penjualan tanah itu terdapat dari 20.000 dikurang 14.000 sehingga hasilnya menjadi 6.000. Nah, selanjutnya itu ada valuasi wesel tagih, di mana ada dua pelaporan atau penilaian pada wesel tagih. Yang pertama itu ada jangka pendek, di mana jangka pendek melaporkan persamaan untuk piutang usaha,
di mana perusahaan menilai dan melaporkan piutang jangka pendek pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah di mana piutang diukur pada saat perolehan disesuaikan untuk setiap pembayaran pokok, amortisasi diskon, premi, dan dikurangi dengan penurunan nilai piutang yang tidak terdagih. Penurunan nilai dievaluasi menggunakan pendekatan penilaian individu dan kolektif. Sedangkan jangka panjang, tes penurunan sering dilakukan secara penilaian individu. Rugi penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai piutang tercatat dan nilai di sekarang dari perkiraan arus kas masa depan yang diskontokan pada tingkat bunga efektif awal. Di sini ada contohnya. Ilustrasi, Tesco In memiliki wesel tagih dengan nilai tercatat sebesar 200.000 debitur. Perusahaan Morganis telah mengidentifikasikan bahwa pihaknya mengalami kesulitan keuangan. Tesco memutuskan bahwa catatan piutang Morganis itu karena terganggu. Tesco menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang didiskontokan pada suku bunga efektif bunga aslinya untuk menjadi 175.000. Perhitungan kerugian atas penurunan adalah sebagai berikut. Jadi ini dalam contoh bentuk penurunan nilai kerugian, di mana dalam ini jurnal tercatat dalam wesel tagih itu sebesar 200.000. Nilai sekarang wesel tagih itu 175, sedangkan rugi penurunan nilai itu 25.000. Nah, kita dapat dari 200.000 dikurangi 175.000. Jadi nilai dari wesel yang diskontokan pada suku bunga efektif awal umumnya tidak akan sama dengan nilai wajar wesel. Artinya suku bunga pasar yang digunakan untuk didiskonto umumnya berbeda dengan suku bunga efektif awalnya. Sedangkan jurnal untuk mencatat rugi penurunan nilai itu beban piutang tidak tertagihnya 25.000 pada debit, penyisihan piutang tak tertagih 25.000 rupiah. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan channel berikutnya ya, karena masih banyak materi akuntansi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.